Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Slide yang pertama, pengertian tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada dua hal yang dinisbatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada istilah tasawuf. Yang pertama diambil dari istilah bahasa Arab, yakni sof, yang berarti bersih dan suci. Sebutan sufi diberikan kepada orang dan jiwanya suci bersih dan disinari oleh ilmu hikmah, tauhid, dan kemakrifatan. Kedua diambil dari bahasa Arab, yakni suf, yang berarti bulu domba atau wol, dinisbatkan kepada sekelompok sahabat Rasulullah SAW yang menjauh dari hiruk pikuk dunia dan perpolitikan, yang meriung waktu itu dengan memilih uzlah dan khusyuk takarub ilallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama yang terkenal di kalangan ahli tarekat. Salah satu pemikirannya yaitu mengenai tasawuf. Al-Jailani telah membatasi pengertian tasawuf dengan berkata, tasawuf adalah percaya pada yang hak atau Allah dan berperilaku baik kepada makhluk. Makna tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentang makna tasawuf, beliau mengatakan bahwa tasawuf terdiri dari huruf ta, swad, wawu, dan fa. Yang pertama ta, berarti taubat. Ini memperlihatkan bahwa orang yang hendak bertakarub kepada Allah SWT hendaknya mengawali langkahnya dengan bertaubat. Taubatan nasuha, taubatan yang mengantar diri kepada rasa sesal, takut, dan sekaligus taat kepada Allah SWT. Kedua swad, yaitu sof, artinya damai dan sentosa. Ini berwujud dua jalan, menuju pembersihan hati dan menuju pusat rahasia Allah SWT. Pembersihan hati bisa dijalankan dengan memperbanyak zikir. Ketiga wawu, artinya kewalian, yakni suatu keadaan kudus dan hening pada jiwa kekasih Allah SWT. Ia mungkin saja berada di antara keramaian dan kesibukan duniawi. Keempat fa, yakni fana, artinya lebur. Derajat fana ini oleh beliau digambarkan dalam tiga arah. Yang pertama, leburnya diri dari segala memandang manusia dan penilaiannya. Yang kedua, leburnya diri dari memandang segala keinginan diri dan hawa nafsunya. Yang ketiga, leburnya kehendak dan tindakan diri dalam kehendak dan tindakan Allah SWT. Al-Jailani juga menjelaskan bahwa tasawuf dibagi atas 8 pilar. Yang pertama, dermawan. Yang dijadikan sebagai teladan dalam hal ini adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ridho. Yang dijadikan teladan dalam hal ini adalah Nabi Ishaq alaihissalam, yang menurutnya bahwa Ishaqlah yang disembelih atas perintah Allah. Yang ketiga, sabar. Yang dijadikan teladan dalam hal ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Keempat, isyarah. Al-Jailani menyatakan bahwa yang dijadikan teladan dalam hal ini adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Al-Jailani mengisyaratkan tentang kecerdasan dan ketetapan Nabi Zakaria alaihissalam dalam memahami fenomena. Kelima, mengasingkan diri. Yang dijadikan teladan dalam sikap ini adalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Mungkin tujuan dari pengasingan diri menurut Al-Jailani yaitu banyak beribadah dan mengosongkan hatinya dari kesibukan, tanpa disibukkan anak dan istri. Karena itulah Allah menjadikan Nabi Yahya sebagai pemimpin nabi dan orang-orang saleh. 6. Tasawuf yang dijadikan teladan dalam hal ini adalah Musa bin Imran alaihissalam. Ketujuh, bepergian yang dijadikan teladan dalam hal ini adalah
Isa bin Maryam alaihi salam. 8. Kefakiran. Yang dijadikan teladan dalam hal ini adalah orang yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Faktor dorongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertasawuf. Yang pertama, karena Al-Jailani tumbuh dalam kondisi keluarga yang soleh. Kemudian yang kedua, dengan sufi-sufi Baghdad, Al-Jailani sering berkumpul dengan para ulama dan fuqaha serta guru-guru sufi. Kemudian yang selanjutnya, ketidakcocokan pada perilaku sebagian para fuqaha dan penasihat pada zamannya dan orang-orang yang dikendalikan hawa nafsu dan keuntungan pribadi. Kemudian tasawuf mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.